Barcelona menghadapi potensi kehilangan sang striker andalan Robert Lewandowski di akhir musim 2025-2026. Klub asal Katalan itu pun gencar melebih banyak nama yang berpotensi gantikan Luis di Camp Nou. Perburuan Barca kini mengerucut pada satu nama yang berasal dari Atletico Madrid, Julian Alvarez. Di Atletico, Alvarez telah membuktikan bahwa dirinya adalah penyerang berkualitas. Barca pun siap merogoh kocek mahal demi mendapatkan tanda tangan pemain asal Argentina tersebut. Namun, apakah Barca sadar bahwa Alvarez berpotensi mengulang kisah kelam masa lalu? Kisah kelam transfer Antoine Griezmann. Di video kali ini, Starting 11 Moment akan membedah rumor transfer Julian Alvarez ke Barcelona, di mana klub Katalan kabarnya siap merogoh kocek dalam-dalam. Apakah Alvarez adalah opsi yang menguntungkan, terutama dari sisi finansial? Simak ulasannya berikut ini. Juli 2022, Barcelona membuat sebuah keputusan menghebohkan. Dalam upaya mereka merebut gelar juara dari tangan Real Madrid di musim sebelumnya, Azulgrana merekrut seorang pemain jempolan. Klub asal Katalan itu berhasil mendapatkan tanda tangan Robert Lewandowski seharga 45 juta euro dari Bayern Munchen. Kepindahan Lewandowski dari Bavaria ke Katalan tentu mengejutkan. Pasalnya, sejak bergabung dengan Bayern pada Januari 2014 silam, Luis selalu menjadi ujung tombak andalan Bayern. Ketika tawaran dari Barca datang, kontrak sang striker masih tersisa 1 tahun. Dan setelah melalui tarik ulur melelahkan, Barca dan Bayern akhirnya sepakat. Petualangan baru Luis di La Liga pun berjalan sangat mulus. Di musim 2022-2023, Luis catatkan 33 gol dan 8 assist di semua ajang. Ia membantu Barca mendapatkan titel La Liga di musim tersebut. Musim berikutnya, Luis mengemas 26 gol. Lalu, seiring kedatangan Hansi Flick, Luis makin subur dengan torehan 42 gol di musim 2024-2025. Sayangnya, kontrak penyerang asal Polandia bakal tuntas pada musim panas 2026 ini. Barcelona masih menimbang-nimbang opsi untuk memperpanjang kontrak sang striker, mengingat usianya yang sudah memasuki angka 37 tahun. Di sisi lain, Barca juga sibuk mencari opsi pengganti yang jadi salah satu prioritas utama di musim dingin atau musim panas nanti. Di tengah perburuan striker baru Barcelona, satu nama mencuat jadi target utama. Dia adalah penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez. Musim ini, Alvarez sudah mencetak 11 gol dan 7 assist di ibu kota Spanyol. Tetapi banyak rumor mengatakan bahwa ia tak bahagia berada di skuad asuhan Diego Simeone itu. Alvarez sendiri tiba di Atletico pada tahun 2024. Los Rojiblancos ketika itu mendatangkan sang striker seharga 75 juta euro dari Manchester City. Diego Simeone melihat Alvarez sebagai talenta potensial yang bisa membantu proyek Atletico di bawah asuhannya. Alvarez juga menyambut gembira tantangan baru bersama sang pelatih. Di Atletico, Alvarez kabarnya dijanjikan bakal mendapat peran vital. Namun menurut banyak laporan baru-baru ini, Alvarez merasa tidak mendapatkan peran tersebut. Beberapa kali Simeone memainkan Alvarez di luar posisi naturalnya. Alvarez juga beberapa kali tertangkap kamera sedang marah-marah ketika ditarik keluar di beberapa pertandingan. Barca coba memanfaatkan situasi tersebut. Bagi Barca, Alvarez tentu merupakan pemain yang menjanjikan. Usianya saat ini masih 25 tahun, dengan statistik gol yang sudah menyentuh angka 40 gol bersama Atletico, Barca merasa Alvarez adalah investasi tepat. Bahkan, Barca kabarnya berani menebus klausul rilis Alvarez senilai 100 juta euro. Keinginan Barcelona untuk mendapatkan Julian Alvarez serta pandangan mereka bahwa sang striker adalah aset berharga tentu tidak keliru. Di era sekarang sulit menemukan striker dengan kualitas jempolan. Kalaupun ada, harga sekitar 100 juta euro adalah harga pasar yang wajar untuk seorang penyerang. Namun, Barca barangkali bisa mengingat kembali kejadian 7 tahun silam. Ketika itu kondisi mereka mirip-mirip seperti sekarang. Mereka menginginkan seorang striker baru dan pada akhirnya mengidentifikasi Antoine Griezmann sebagai target nomor 1. Singkat kisah, Griezmann digait pada musim panas tahun 2019 dengan mahar senilai 120 juta euro. Griezmann ketika itu merupakan pemain yang luar biasa di Atletico.
Penyerang asal Prancis sukses mengemas 21 gol dan 10 assist sepanjang musim 2018-2019. Sebelumnya, ia juga berhasil membawa Prancis juarai Piala Dunia 2018 di Rusia. Namun, karir Griezmann di Barca justru tak semujur karirnya bersama Atletico. Di Barca, Griezmann cuma mencetak 35 gol dari 102 penampilan. Pemain kelahiran Macon 21 Maret 1991 itu juga merasa tak bahagia merumput di Camp Nou. Pada tahun 2021, Griezmann kembali ke Atletico sebagai pemain pinjaman. Ia lalu dipermanenkan cuma seharga 25 juta euro oleh klub asal ibu kota tersebut. Transfer Griezmann sudah dari awal merupakan transfer yang bermasalah. Atletico merasa penyerangnya itu dicuri oleh Barca. Tetapi pada akhirnya bisa dibilang justru Barca yang dibuat rugi dalam kesepakatan ini. Barca membeli Griezmann seharga 120 juta euro. Tetapi mereka justru menjualnya kembali ke Atletico seharga 25 juta euro. Transfer Griezmann ke Barca seolah terasa seperti Barca memberi Atletico cash cuma-cuma sebesar 95 juta euro. Di sisi lain, gaji Griezmann yang mencapai lebih dari 500.000 euro per pekan di Barca telah memukul keuangan Barca begitu berat. Itu adalah salah satu faktor penyebab krisis finansial Barca yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Tujuh tahun lalu Barcelona pernah gagal dengan Antoine Griezmann. Sekarang bicara soal prospek, Julian Alvarez memang menjanjikan. Namun bicara soal resiko, ada kemungkinan transfer itu akan mengulang cerita kelam Griezmann di Camp Nou. Di sisi lain, Barcelona juga tampak tak pernah jera belanja di Atleti Mart, kendati sering kena tipu. Kisah Griezmann hanya salah satu kisah kegagalan seorang mantan pelatih Atletico bersama Barcelona. Selain pemain asal Prancis, ada beberapa nama mantan Atletico lain yang juga gagal bersinar di Camp Nou. Dua di antaranya adalah Joao Felix yang direkrut pada 2023, serta Arda Turan pada 2015. Felix bergabung dengan klub Merah Biru sebagai pemain pinjaman pada musim dingin 2023. Namun karirnya justru redup. Pemain asal Portugal itu cuma mengemas 10 gol dari 44 penampilan berkostum Barca. Inkonsistensi performa serta masalah finansial pada akhirnya membuat Felix dikembalikan ke Atletico pada Juni 2024. Transfer Arda Turan ke Barcelona pada tahun 2015 juga boleh dibilang sebuah kegagalan. Barca membeli Turan senilai 34 juta euro karena melihat potensi menjanjikan di sektor gelandang. Namun yang terjadi, Arda Turan justru kesulitan beradaptasi. 5 tahun membela klub, ia cuma mengemas 15 gol dari 55 penampilan sebelum akhirnya dilepas pada 2020. Memang, tidak selamanya transfer pemain dari Atletico ke Barcelona berakhir dengan kegagalan. Di era Johan Cruyff, sekitar 80-an akhir sampai 90-an, Barca punya banyak pemain sukses yang dulunya merupakan ex-Colchoneros. Namun berkaca dari 2 dekade ke belakang, tak bisa disangkal banyak ex-Atletico yang gagal bersinar di Catalan. Julian Alvarez tentu dipandang sebagai opsi yang realistis buat Barcelona. Namun harganya yang menyentuh 100 juta euro bisa jadi halangan tersendiri. Presiden Barca Joan Laporta kabarnya siap apabila harus merogoh kocek sebesar itu. Tetapi Direktur Olahraga Barca, Deco, kabarnya punya pendapat lain. Sebagai Direktur Olahraga, Deco menginginkan transfer yang lebih tepat sasaran. Untuk itu, sebagai alternatif, Barca kabarnya sudah mengincar Dusan Vlahovic dari Juventus. Melansir beberapa sumber, Vlahovic tentu saja bisa jadi opsi yang jauh lebih hemat. Juve dilaporkan cuma mematok harga sekitar 25 juta euro untuk sang striker. Sayangnya, secara performa Vlahovic tidak semoncar Alvarez. Di tahun 2025-2026, penyerang berpaspor Serbia itu baru mengemas 6 gol di semua ajang. 4 tahun membela La Vecchia Signora, Vlahovic juga punya torehan yang tak terlalu mengesankan. Ia cuma bisa mencetak 64 gol dari total 164 penampilan di semua ajang. Di sisi lain, masalah kebugaran juga bisa jadi persoalan tambahan apabila Barcelona beralih ke Vlahovic. Di Juve, Vlahovic adalah salah satu pemain yang kerap bermasalah dengan yang namanya cedera. Saat ini saja pemain berusia 26 tahun masih menepi dan dalam fase pemulihan akibat cedera aduktor atau cedera di area paha. Masih ada setengah musim tersisa sebelum kontrak Robert Lewandowski benar-benar kadaluarsa. Sekarang pilihan ada di tangan Barca. Jika mereka ingin investasi jangka panjang dan tak masalah harga, maka Julian Alvarez lebih menguntungkan.
Tetapi jika mereka ingin solusi jangka panjang dengan harga murah, Vlahovic bisa jadi opsi meski beresiko tinggi. Julian Alvarez dan Dusan Vlahovic sejauh ini masih jadi yang terdepan, menggeser nama Harry Kane yang sebelumnya sempat santer diberitakan dengan Barcelona. Tapi bukan tak mungkin akan ada nama lain yang masuk radar Barca. Lalu, kalau menurut kalian sendiri football lovers, siapa yang cocok gantikan Lewandowski? Komen di bawah ya. Like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lewatkan video-video terbaru dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.